Penyaliban Yesus itu kita tawari, dosa kita tanggung. Karena kita masih berbuat jahat, jadi engkau menanggung sendiri, masuk neraka gitu, Bu. Singkat aja, gini aja. Sekarang Yesus menawarkan kepada kita, dosa kalian semua aku tanggung. Tinggal kita milih, kita terima dia atau tidak. Kalau kita tidak terima, akhirnya kita menanggung dosa itu, masuk neraka, dilenyapkan. Singkat saja. Terima kasih ya. Ini saudara dapatkan ilmu dari mana Yesus menawarkan menanggung dosa manusia? Saudara dapat ilmu dari mana? Ya, saya ingin tahu. Alasan Anda mengatakan Yesus itu menawarkan untuk menanggung dosa manusia itu agar tidak masuk neraka itu apa? Kapan Yesus menyatakan itu? Coba Anda tunjukkan. Sekarang masalahnya, aku udah kasih ayat itu kemarin tadi. Barang siapa mengasihi istrinya lebih daripada aku, suaminya, orang tuanya, nggak layak loh. Itu udah dalam penebusan itu, nggak layak. Udah aku bilang banyak perjuangan masih panjang, bukan hanya percaya aja, tapi melakukan. Makanya aku bilang istrinya lebih daripada itu udah kasih ayat tadi itu. Nggak layak loh. Itu udah dalam kalau berbuat dosa penebusan bukan kalau berbuat dosa masuk neraka. Udah aku bilang banyak perjuangan masih ya, karena gini, bukan hanya dia menolak Yesus, percaya aja, tetap dia menolak tawaran. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dikirim oleh penghibur, karena kita itu tidak diambil piatu. Jadi setelah Tuhan meninggalkan kita, Roh Kudus lah yang menjaga kita, Roh Kudus lah yang menegur kita, menasihati itu supaya kita tidak berbuat dosa. Masalahnya ketika kita mau berbuat dosa, kadang ragu, kadang bimbang, jadi akhirnya menang iblis gitu. Kita ikutin arahan iblis. Itu persoalannya. Masih ada kedagingan dalam diri kita, dalam dirimu, dalam diriku lah, sehingga kita jadi kalah lagi. Makanya minta ampun. Jadi sungguh sayang sekali kalau ada orang Kristen masuk neraka. Sayang, saya bilang. Dia sudah diselamatkan, tapi tidak dipelihara. Keselamatan itu yang diberikan oleh Yesus kepada dia. Itu persoalannya. Tidak dipelihara keselamatan. Masalahnya dia main. Ya ujung-ujungnya dia menanggung dosa. Dia menanggung ke neraka. Itu. Jadi bilang ini tawaran, sebuah tawaran. Udahlah aku tanggung hidupmu, udah. Kalau ada orang Kristen, begitu ditanggung, goyang dangdut di situ, goyang dompet di situ. Kurang ajar kan? Gitu. Walaupun kurang ajar, ya tinggal dia memilih kok. Kan akibatnya ada, penghakiman, tunggu penghakiman. Gitu, Bu. Ini asumsi. Ini laku di sekolah minggu. Kalau di depan debater muslim, kamu ditertawakan dengan asumsi-asumsi seperti ini. Sekarang kalau Anda itu punya ilmu, jangan menghindar dari saya gitu loh. Ayo hadapi saya, kita diskusi. Ini grup kalian. Saya hadir di sini diundang untuk berdebat dengan orang yang mumpuni, yang punya ilmu. Nah, saya menganggap Anda itu bisa menggunakan VN, berarti Anda itu mengaku merasa diri Anda itu menguasai. Karena ini adalah grup kalian, yang mana grup ini umat Islam diundang untuk diinjilin. Nah sekarang jangan sampai kebalik, saya nginjilin kamu gitu loh. Untuk itulah kemudian fokus sama saya. Kita bahas tentang ketuhanan Yesus. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, maka ayo mari kita buktikan. Dia Tuhan atau dia ciptaan Tuhan. Silakan.
Oke, diskusi dengan saya. Topik kita masalah sunat dan hukum Taurat ya, supaya nggak melebar. Silakan, yang mana lebih dulu, sunat dulu. Silakan, katakan pada saya, kenapa aku nggak sunat? Ketika keabsahan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penebus dosa digugat dari debater Muslim, ya itu adalah salah satu sikap yang menandakan tanda-tanda orang yang tidak memiliki ilmu. Ketika ditanyai, melahirkan sebuah asumsi, lalu kemudian balik bertanya. Lagi-lagi masalah sunat. Oke, gak apa-apa. Kenapa Anda tidak bersunat? Tadi Anda mengatakan Anda adalah pengikut Yesus. Nah, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku. Yesus bersunat, kenapa Anda tidak bersunat? Apa alasan Anda? Silakan. Yesus disunat. Dia disunat 8 hari. Sekiranya tadi dia, karena dia nggak ngerti umur 8 hari dia. Kalau misalnya dia disunat umur dewasa, dia pasti protes. Masalahnya itu dia umur 8 hari dia disunat ya enggak aja. Secara jasmania dia nggak tahu sekiranya dia umurnya 8 hari. Karena semakin bertumbuh semakin dia ya misalnya dia disunat umur dewasa, muncul aja itu firman dalam mulutnya kan gitu. Nah sekarang gini, masalahnya kenapa orang Kristen tidak disunat? Dia disunat ya. Kalau disunat buat apa Kristus buat apa lagi Kristus buat kita? Untuk apa Kristus itu hidup dalam kita? Nggak ada artinya loh. Udah aku bilang. Nah, ini aja dulu. Sekarang disunat itu perjanjian Allah dengan Abraham. Kok Muslim ikut-ikutan? Kan disebutkan di situ 17 ayat berapa itu? Perjanjian aku antara keturunanmu yang disebut di situ ya, dan orang yang numpang di rumahmu dan yang lahir di situ. Itu yang numpang yang lahir itu stop. Nggak disebut keturunan lagi. Berarti antara numpang sama anak yang lahir. Berarti cucunya enggak. Nah, di situ. Yang disebut keturunan ya anaknya. Ishak, Yakub, dan seterusnya hingga saat ini. Kok Muslim ikut-ikutan disunat? Nah, itu dulu. Muslim kok ikut-ikutan disunat? Paling nggak diperintahkan. Yang diperintahkan hanya ada yang numpang di rumahnya dan yang lahir beserta keturunannya kekal. Keturunan siapa? Ya orang Israel. Lagi-lagi, kenapa orang Muslim ikut-ikutan itu aja? Membahas sunat. Yesus sunat pada hari ke-8 karena Yesus tidak tahu. Yesus ikut-ikutan aja menurutmu. Di akhir-akhir VN kamu, terang kamu menjelaskan bahwa sunat itu adalah perjanjian kekal bagi Abraham dan keturunannya. Dan Yesus adalah keturunannya. Berarti itu adalah sebuah kewajiban bagi Yesus untuk sunat. Bukan karena ikut-ikutan, karena usianya 8 hari, bukan. Tapi karena dia adalah keturunan Abraham, berarti dia adalah manusia, maka wajib baginya untuk sunat. Satu poin itu harus kamu catat dengan baik. Kemudian, Anda mencoba menyerang Muslim dengan mengatakan, kenapa Muslim ikut-ikutan bersunat? Nah, Anda kalau kurang ilmu, seharusnya Anda nggak masuk ke dalam dunia debat. Jadi gini, saya injilin Anda, saya ngajarin Anda ya. Di dalam kitab Kejadian 17, coba Anda baca di sana, ya, fokus kepada dalil yang menyatakan tentang Abraham dan Ismail disunat.
Jadi manusia kedua yang ada yang disunat di muka bumi ini menurut kitab Anda adalah Ismail. Ishak belum, karena dia belum ada. Karena Ismail pada saat itu adalah anak tunggal, belum punya adik dia. Nah, ketika perintah ini datang kepada Ismail, datang kepada Abraham, di dalam kitab Kejadian 17, ya maksud saya, itu nyata dikatakan oleh Allah atau Eloh bahwa perjanjian dan sumpah Allah, ya, terhadap Abraham adalah adanya satu perjanjian kekal. Apa itu? Abraham, keturunannya, anak-anaknya, turun-temurun wajib memegang janji kekal itu. Apa itu? Sunnah. Nah, karena Ismail ini adalah anaknya, berarti Ismail ini adalah keturunannya. Hanya orang yang membenarkan akal-akalannya sebagai sebuah olahan akal sehat yang mengatakan Ismail bukan keturunannya, tapi mulutnya mengatakan betul Ismail itu anaknya tapi bukan keturunannya. Itu hanya orang gila yang bisa menyatakan pernyataan seperti itu. Abraham harus memegang perjanjian itu. Perjanjian engkau dan keturunanmu turun-temurun, kata Allah. Apa itu? Kamu dan keturunanmu harus bersunat. Apa katanya di ayat 10? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ismail laki-laki harus disunat. Maka manusia yang kedua yang disunat itu adalah Ismail. Berarti keturunannya Ismail harus bersunat. Itulah alasannya kenapa Muhammad SAW dan umatnya bersunat. 2 poin sudah terjawab. Pernyataan Anda, kembali ke pertanyaan Anda, pernyataan Anda. Yesus disunat karena Yesus itu tidak tahu apa-apa, karena baru usia 8 bulan. Anda ingin mengatakan, andai saja Yesus itu sudah dewasa, Yesus akan menolak untuk disunat. Apakah benar Yesus datang untuk membatalkan hukum Torah? Apakah benar Yesus datang untuk membatalkan perjanjian kekal Allah kepada dirinya yang adalah keturunan Abraham? Atau ini hanya akal-akalan mimbar gereja? Ya, kalau Anda mengatakan Yesus tidak tahu menahu di usia 8 hari, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kalau begitu, usia berapa Yesus itu, usia berapa tahun Yesus itu baru menjadi Tuhan? Atau selama jadi manusia dia nggak pernah menjadi Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang harus kamu jawab setelah kamu menjabarkan tentang sunnah. Nah, sekarang Anda mengatakan berdasarkan Galatia 5, ya, bahwa orang-orang Kristen itu tidak berguna Yesus Kristus bagi mereka kalau dia disunat. Itu ajaran sopo? Itu ajaran Paulus. Lalu apa kedudukan Paulus di mata Yahudi? Penting untuk kamu pahami. Kedudukan Paulus di mata Yesus itu apa? Kamu ingin mengatakan Paulus adalah rasul, itu kedudukan Paulus di mata Paulus. Yang saya minta, yang harus kamu pertanggungjawabkan, karena Paulus ini telah membatalkan apa yang Yesus ajarkan, Abraham ajarkan, Allah janjikan sebagai perjanjian kekal, maka kamu harus menuntun orang-orang yang ada di grup ini memahami siapa Paulus menurut Yesus. Jangan siapa Paulus menurut Paulus. Nah, ketika Paulus ini membatalkan hukum Torah, membatalkan perjanjian kekal Allah, kedudukannya dia apa di mata Yesus? Murid? Bukan. Sahabat? Bukan. Kerabat? Bukan. Kenalan juga bukan. Lalu siapa? Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi pertama, ketika engkau mengatakan Yesus disunat karena hanya mengikut adat istiadat, dia tidak tahu menahu karena baru 8 hari, pertanyaan saya, umur berapa tahun? Umur berapa hari? Ya, umur berapa bulan baru Yesus itu pantas dijadikan Tuhan, pantas disebut sebagai Tuhan? Silakan. Pak, saya bacakan ayatnya ya, 17 ayat 9. 17 ayat 9 ini perjanjian loh. Lagi firman Allah kepada Abraham,
Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta turunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir, dengar ya, baik yang lahir, yang di rumahmu, artinya yang numpang di rumahnya, maupun yang dibeli ya, yang dibeli uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, di situ yang menumpang stop. Pada saat di rumah dia disunat, stop, nggak keturunannya. Yang keturunan yang kekal itu yang berlanjut turun-temurun, yaitu dari mulai Ishak, Yakub, dan yaitu bangsa Israel. Tapi kok Islam ikut-ikutan, itu persoalannya. Ikut-ikutan. Kok masuk Islam disunat? Di situ nggak ada diperintahkan orang Islam disunat, nggak disuruh malah, tapi ikut-ikutan. Di situ disebut orang yang numpang loh, itu orang yang numpang dan yang lahir itu stop, nggak disebut di situ keturunannya. Tapi yang keturunan turun-temurun itu yang disebut itu ya dari Ishak, Yakub, yaitu orang Israel. Tapi kok Muslim ikut-ikutan loh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dia adalah Bapak bangsa, segala bangsa. Tapi dimulai dari Yesus, jika engkau memiliki dan mengasihi Yesus, maka engkau jadi miliknya Abraham, milik keturunan Abraham. Masalahnya kamu tidak memiliki, tidak mengasihi Yesus, itu persoalannya. Menolak penyalipan Yesus, ini perkataan Allah, firman Allah. Yesus itu harus disalib untuk menanggung dosa manusia. Persoalannya Anda itu menolak. Itu dialah yang menyambung, Yesus itu yang menyambung Bapak segala bangsa. Apabila engkau percaya kepada Yesus, bahwa engkau adalah mewarisi nenek moyangmu, yaitu Abraham. Begitu Pak. Masalahnya kamu itu menolak penyalipan, menolak penebusan. Emang bisa kamu menebus dirimu sendiri dosamu? Mana ada bisa orang disebut di situ dosa adalah maut. Tak paham nggak dosa adalah maut? Dosanya mati, tapi karena masih ada Tuhan Yesus, maka kita masih hidup, masih hidup, masih hidup. Kalau nggak ada penyalipan dulu, dunia ini udah nggak ada, habis. Kemarahan Tuhan ditumpahkan kepada Yesus. Itulah kemarahan Tuhan itu ditumpahkan kepada Yesus. Bicara pasarannya, kemarahan Tuhan itu aturannya kita udah mati, tapi kemarahannya itu ditumpahkan, dihambat. Udahlah, aku yang nanggung itu, biar aja lah aku yang mati. Begitu bahasa pasarannya. Begitu masalahnya, engkau menolak penebusan, menolak penyalipan, sehingga engkau tidak memiliki warisan dari nenek moyangmu, yaitu Abraham. Tidak akan pernah memiliki berkat pun, tidak akan mengalir kepada Anda, karena berkat-berkat itu ditujukan kepada keturunan Abraham. Tapi karena engkau tidak mengasihi Yesus, berkat itu tidak mengalir, hanya meminta-minta bangun masjid, tengah jalan minta sumbangan. Nggak akan ada berkat Pak, nggak ada berkat.
kutuk menjadi berkat. Makanya terkutuklah orang yang salib. Itu disebut kita itu terkutuk, tapi menjadi berkat karena Tuhan sudah mati. Amin, Pak. Tidak tuntas cara kamu membaca dalil. Ya, lisanmu itu terlalu berat untuk membaca ayat-ayat selanjutnya. Kenapa? Kamu boleh mengatakan, kenapa kok Islam ikut-ikutan? Kamu boleh mengatakan seperti itu karena menemukan dirimu tidak sunat. Dan kamu mau umat Islam itu juga tidak sunat. Ini yang saya katakan lewat ketikan tadi. Sejatinya grup seperti ini Anda siapkan pakar-pakar mimbar gereja untuk menghadapi kami-kami ini. Sebelum kami diundang, kalian sudah harus siapkan. Kalau Anda kan kewalahan ilmu pas-pasan seperti itu. Kenapa saya katakan ilmu pas-pasan? Karena Anda 2020 saat sekarang ini masih juga belum tahu. Itu termasuk Ismail. Karena Ismail adalah anaknya. Tuh, itu yang perlu kamu pahami. Yudaism mengakui Ismail itu adalah anaknya Abraham. Lalu kemudian, ya lagi-lagi saya harus mengajarkan kamu. Kalau kamu katakan anaknya itu pertama adalah Ishak, maka inilah saya katakan lebih berharga mulutnya orang gila yang memang betul-betul sakit daripada Anda yang sehat tapi pura-pura sakit. Gitu loh. Anaknya yang bernama Ishak sebagai anak pertama yang dipanggil untuk bersunat. Ternyata di ayatnya sudah jelas, ayat 22. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya. Di ayat 23-nya dijelaskan, setelah itu, di ayat 22-nya dikatakan gini, setelah selesai berfirman kepada Abraham, ya, maka naiklah malaikat Allah meninggalkan Abraham. Nah, di ayat 23, setelah itu Abraham memanggil Ismail. Bukan Ishak yang dipanggil. Kenapa bukan Ishak? Karena Ishak belum ada. Berarti posisi anak tunggal adalah Ismail. Karena Ismail ada lebih awal daripada Ishak. Berarti anak pertamanya adalah Ismail. Anak tunggalnya adalah Ismail. Yang dipanggil untuk bersunat adalah Ismail. Itu jelas di dalam kitab Kejadian ayat 23 dari bab 17. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah ayat 17-nya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit kelaminnya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi kalau kamu ingin menegakkan ini, ya, maka ini ayat luar biasa nih. Orang-orang yang tidak disunat harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ya, cukup kamu yang membahasakan apa maksud daripada ayat ini. Jadi kembali kepada Islam. Islam itu bersunat karena itu adalah perintah. Kalau kamu tidak percaya kepada kejadian ini, bahwa kitab Kejadian ini Ismail adalah anak atau keturunan daripada Abraham, sehingga Abraham memanggilnya untuk bersunat bersama dengan dirinya dan orang-orang yang ada di rumahnya, maka minimal kamu pernah baca terjemahan Quran bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang adalah keturunan Ismail diperintahkan untuk mengikuti ajaran Abraham. Apa ajaran Abraham itu? Salah satunya adalah sunnah. Itu tidak bisa kamu pungkiri. Ketika Allah memerintahkan Muhammad SAW untuk ikutlah kamu kepada ajaran Abraham yang lurus, agama Abraham yang lurus, berarti
mau tidak mau Rasulullah Muhammad SAW harus mengikuti sunnah. Kenapa? Karena ajaran agama, ajaran syariat, perintah Allah kepada Abraham itu adalah perintah agama. Nah, salah satunya adalah perjanjian kekal berupa sunnah. Maka tidak bisa ditawar-tawar. Rasulullah Muhammad SAW pasti disunat. Nah, pertanyaan saya kemudian, siapa Paulus yang telah membatalkan hukum perjanjian kekal Allah antara Abraham keturunannya secara turun-temurun? Siapa Paulus ini? Dan kedua, ketika Anda mengatakan Yesus usia 8 hari disunat karena dia tidak tahu apa-apa, sekarang usia berapa Yesus pantas disebut Tuhan? Silakan. Yang resmi semua juga tahu, adat Jawa Barat, adat Banten, adat Papua, adat Sulawesi, adat Nias, adat Medan. Yang sah itu istri pertama. Yang sah itu istri pertama. Tentang hal dunia ini loh, tahu tentang seperti itu. Apalagi Tuhan, orang sudah dia menyatakan yang sah itu adalah dari Sarah. Itu tidak disahkan, si Hagar tidak disahkan karena dia Abraham yang meminta kawin. Itu pun disuruh-suruh si Sarah, bukan diperintah Allah. Cuman karena Abraham aja nggak sabar, makanya dia mengambil hambanya. Coba dia sabar, dia tambah melimpah berkat. Begitu Pak. Jadi saya ulang lagi, orang Banten, orang Papua, orang Medan, orang Sulawesi, orang Manado, orang NTB, NTT, apalagi orang Timur Leste, Timur Tengah, istri saya itu yang pertama. Jadi dialah yang mewakili, dialah yang mewarisi harta bapaknya. Paham kan Pak? Terima kasih. Itu internal kalian. Itu tidak dianut oleh ajaran Bani Israel dan Bani Ismail. Catat itu baik-baik. Itu pun kamu mengambil kaidah itu dari pengajaran Paulus. Ya. Jadi gini, saya ingin mengajarkan kamu. Ketika kamu menjadikan Yesus itu acuan di dalam beragama, maka tolong gunakan akal sehatmu dan tinggalkan ajaran yang mengajarkan akal sehatmu itu beku. Kamu katakan yang sah itu hanya istri pertama, istri kedua tidak sah. Itu menurut kamu. Tetapi menurut hukum Tuhan itu berbeda. Nah sekarang yang mana mau diikuti? Hukum kamu atau hukum Tuhan? Gitu. Nah, saya hanya ingin memperingatkan, ketika Anda mengatakan bahwa istri pertama itu adalah istri dan yang sah, berarti istri kedua itu tidak sah. Menggaulinya berarti melakukan pencabulan, menggaulinya berarti melakukan sesuatu yang diharamkan, yaitu zina. Itu dengan kata lain, Anda sedang menuduh, Anda sedang mengutuk Abraham. Karena Abraham melakukan persinahan, sehingga lahir anak yang tidak diinginkan. Sehingga kedudukan ini mendudukkan Abraham sebagai pesina. Kedudukan ini membuat Abraham menjadi bapak dari anak haram. Berarti secara tidak langsung Anda mengutuk Abraham. Nah, coba Anda perhatikan Kejadian 12 ayat 3. Apa kata Allah, penegasan Allah kepada Abraham? Wahai Abraham, ingat, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Kamu secara tidak langsung telah mengutuk Abraham dengan mengatakan dia beristri dengan wanita yang tidak disukai, dia tidak sabaran, dia mengambil budak. Padahal Hajar itu bukan budak, dia adalah putri raja dari Mesir.
Justru yang budak itu Siopo. Ya, Mesir tidak pernah diperbudak. Yang pernah diperbudak itu Israel. Diperbudak oleh siapa? Mesir. Berarti Hagar pernah memperbudak orang Israel. Itu yang perlu kamu pahami kalau Anda ingin belajar sejarah dengan baik dan lurus. Jadi Kejadian 12 ayat 3 itu menampar Anda. Ketika Anda mengatakan Abraham melakukan persinahan, memiliki anak dari hasil perbuatan cabul, berarti Anda mengutuk Abraham. Wajar kemudian ketika Anda hanya menjadi umat terjemahan, tidak bisa mengetahui akan kebenaran, gitu loh. Kan kasihan sekali. Anda mengutuk Ismail, bukan dia anak tunggal, bukan dia mendapat harta warisan, dia tidak berhak duduk sebagai pemegang waris dari orang tuanya. Padahal Ulangan 21 ayat 17, kalau kamu mengimani itu adalah firman Tuhan, meskipun hanya terjemahan, pahamilah dengan baik bahwa anak laki-laki pertama dari istri yang tidak dicintainya sekalipun, atau istri kedua tapi anak pertama, maka dia mendapatkan warisan 2 kali lipat dibandingkan anak yang lain, meskipun dari istri yang dicintai. Dan anak pertama ini tidak dicintai. Itu jelas, itu kaidahnya ada. Jadi Ismail berhak mendapatkan 2 kali lipat warisan dari orang tuanya dibandingkan Ishak, berdasarkan Ulangan 21 ayat 17. Jadi kamu jangan mengada-ngada. Karena berbicara mengenai syariat, Anda akan ditabrak dengan kitabnya Bani Israel. Tentang hukum waris, tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan. Apa pijakanmu selain daripada kebencian terhadap Ismail? Nggak ada. Sebagai penumpang gelap harusnya kamu sama saya, kamu belum jawab. Dan kamu menghindar terus. Kamu mending membahas VN dari tulisan-tulisan teman muslim daripada VN saya. Jangankan membalas mendengarkannya aja, tidak. Ya, padahal tujuan saya itu ya supaya cakrawala berpikirmu itu terbuka, gitu loh. Diulangnya saya di sini, itu berarti teman-teman Kristen sudah siap menerima pengajaran. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pemahaman kalian, bantah dengan dalil. Jangan dicuekin kayak gini. Ya. Jadi yang kamu harus tahu, Ismail mendapatkan hak 2 kali lipat daripada Ishak. Itu diterangkan di dalam Ulangan 21 ayat 17. Lalu kamu yang mengutuk Abraham, pantas kamu mendapat kutukan dari Allah. Aku akan mengutuk siapapun, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Buddha, yang mengutuk engkau Abraham. Aku akan mengutuk dia. Itu kata Allah. Dan aku akan memberkati dia, siapapun yang memberkati engkau Abraham. Jadi, saudara Tri Hartono atau Tri siapa namanya ini, Tri Sutrisno atau siapa, Tri Susila atau siapa, Anda harus belajar lebih banyak lagi. Sebelum Anda terjun ke lapangan untuk berdebat dengan teolog muslim dan muslimah, Anda harus dibekali dengan amunisi ilmu, bukan hanya asumsi. Itu internal kalian. Itu internal kalian. Itu tidak dianut oleh ajaran Bani Israel dan Bani Ismail. Catat itu baik-baik. Itu pun kamu mengambil kaidah itu dari pengajaran Paulus. Oke para sahabat sekalian, karena siapa tadi? Sang penghujat Nabi Abraham tadi udah kabur entah kemana. Ya, saudara Tri Arsono ya kalau nggak salah ya. Ya, kan, untuk itulah biar saya nyimak aja dulu lah para senior-senior saya. Saya nyimak dulu, nanti kalau misalnya sudah muncul lagi pakar-pakar mimbar, baru saya ikut nimbrung. Ya.